Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, keringkasan kajian kita hari Senin yang lalu adalah antara lain: yang pertama, setiap kita akan datang menghadap Allah setelah dibangkitkan daripada kubur masing-masing, yakni setelah diciptakan jasad baru, tubuh baru. Kemudian ruh yang berada di barzah diperintahkan masuk ke jasad, terjadilah kehidupan. Lalu setelah itu datang panggilan untuk berkumpul, untuk berhimpun. Dan setiap awak akan digiring. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Setiap diri nanti akan digiring menuju tempat berhimpun. Yang ketiga, tempat berkumpul, tempat berhimpun itu namanya mahsyar, tempat berkumpul. Disitulah nanti kita wukuf, berhenti menunggu menanti untuk dilaksanakannya hisab. Yang keempat, kita datang menghadap Allah tidak membawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak ada apa-apanya. Maka disebutlah dengan buhman. Kaji kepatang, buhman, ba ha mim. Buhman. Itu tidak mempunyai apa-apa. Yang kelima, yang ada cuma al-hasanat dan sayiat, kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan. Ada yang ja'a bil hasanah, ada yang datang nanti ke akhirat membawa kebaikan, ada yang ja'a bis sayiat, ada yang datang membawa keburukan atau kejelekan. Yang terakhir, selama proses menanti dan menunggu, di mana ketika itu kita dalam keadaan bertelanjang, tidak berbaju, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan, saat di mana matahari tadnus syamsu, saat di mana matahari saking dekatnya, maka terjadilah kepanasan yang luar biasa sehingga mengakibatkan orang-orang digenangi oleh peluhnya masing-masing. Dan peluh itu dalam beberapa hadis sahih disebutkan sampai peluh itu masuk menyelusup ke bumi 70 hasta, bumi mahsyar. Ada orang yang direndam oleh peluhnya sendiri, tergantung tingkat amalnya, ketaatannya. Nah, di tengah-tengah kesengsaraan itu, tidak makan, tidak minum, tidak berbaju, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Itulah hari di mana tidak ada naungan, tempat orang bernaung. Karena kondisi mahsyar adalah satu tampik yang sangat lapang, yang sangat luas, sejauh-jauh mata memandang, maka hanyalah datar saja. Tidak ada gunung-gunung, bukit-bukit dan gundukan, tidak ada lurah, ngarai dan sungai-sungai, semuanya datar, kering, kerontang. Disitulah kita menanti untuk proses pengadilan. Selama menunggu itu,
dalam keadaan kita tidak punya apa-apa dan tidak berpakaian apa-apa, itulah hari yang sangat menyengsarakan, yang disebut dengan yaumun asir, hari yang penuh dengan kesulitan. Nah, kecuali orang-orang yang mendapat lindungan Allah. Lindungan Allah. Nah, sementara itu kaji Pak. Terakhir kesimpulan kajian lampau, bahwa di saat itu qisas akan dilaksanakan, pembalasan. Sampai-sampai orang yang telah ditetapkan untuk masuk surga, sementara ada hak penghuni neraka yang belum tertunaikan, maka dia belum boleh masuk surga sampai hak itu ditunaikannya, walaupun hanya tamparan sekalipun. Seseorang yang sudah ditetapkan masuk neraka belum masuk neraka lagi sebelum hak penghuni surga ada padanya ditunaikannya. Itu menunjukkan betapa peliknya, betapa telitinya hisab. Dan hisab itu dibagi dua. Yang pertama di mahsyar itu umum, yang kedua di qantarah. Qantarah, qaf, nun, ta, ra, ta marbutah. Qantarah artinya jembatan. Qantarah itu adalah suatu tempat yang terletak, yang terdapat antara surga dan neraka. Jadi selepas menyeberangi jembatan, menyeberang neraka itu sirat sampai di seberang. Sebelum surga diberhentikan di Qantara. Semua orang yang telah selamat melintasi, melewati sirat yang dibentangkan atas jahanam, ditahan di Qantara. Untuk apa? Untuk diselesaikan yang masih tersisa berupa dendam kesumat, sakit hati, dengki yang masih tersisa. Naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut yang terdapat di hati mereka rasa-rasa gil. Gil itu dengki, gil itu kesumat, gil itu benci, gil itu dendam, namanya gil. Itu ayat wa naza'na ma fi sudurihim min gil. Karena tidak layak masuk surga kalau orang masih ada memiliki itu. Aku kesimpulan kajian lampau dan ditambah seketik. Maka kita lanjutkan malam hari ini. Pada saat menanti di suatu tempat namanya mahsyar, yang kita pun sampai kini tidak dikasih tahu dan tak akan pernah tahu di mana mahsyar itu. Yang lain mahsyar itu tempat berkumpul, hasrun berkumpul, tempatnya mahsyar, tempat berkumpul. Dalam surah An-Nazi'at, mahsyar itu disebut pula nanti dengan sahirah. Fa'idahum bis sahirah. Ana sahirah, sahirah yang tandus, yang gersang, yang tidak ada tanam-tanaman. Sahirah, sahara, sahirah. Nah, orang awak menemui gurun sahara, gurun tandus. Jadi mahsyar disebut dengan sahirah karena tandus. Tidak ada pohon, tidak ada air. Sejauh mata memandang datar, belum pernah ditempuh. Surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, dan seterusnya sampai faizahum bis sahirah. Nanti mereka dikumpulkan di sahirah. Nah, kondisi mahsyar
Di mana matahari saking dekat, matahari akhirat. Karena matahari dunia pila digulung. Iza syamsu kuwirat. Matahari dunia pila habis. Matahari akhirat dekat. Cuman sajangka matahari di atas kepala tu dan boleh masuk oleh keterangannya. Bisa jadi saking panasnya seakan-akan matahari sajangka di atas kepala barangkali. Tapi nang sajangka ragu dan boleh mentamul. Sajangka kan bisa kaca. Bisa kaca matahari. Tapi matahari memang tak ada mendekat. Ada yang mengatakan 1 mil, saking dekat. Terpanggang lah. Tak ada naungan. Tak ada naungan. Kecuali yang mendapat naungan. Kalau cok kita dengar 7 golongan yang mendapat naungan. 7 golongan. Di antara naungan nanti di akhirat namanya sedekah. Sedekah. Zillul mu'min, naungan yang menaungi seorang mukmin nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat adalah sadaqatuhu, sedekahnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Zillul mu'min, naungan seorang mukmin daripada kepanasan yang luar biasa di hari kiamat adalah sadaqatuhu, sedekahnya. Disampaikan dalam beberapa riwayat hadis seperti hadis riwayat Imam Ahmad dan dinyatakan hadis itu sahih. Hadis Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah juga sahih. Intinya begini. Ada salah seorang namanya Marsad ibnu Abi Abdullah Al-Mazani. Si Marsad ko di Mesir, ini orang nan pertama berangkat ke masjid. Sering kali setiap kamu saji ini nampak yang dulu kamu saji Marsad. Wa ma ra'aituhu, dan kecek Yazid bin Abi Habib yang menyampaikan, wa ma ra'aituhu dakhilal masjid qattu illa wa fi kammihi sadaqah. Aku tidak pernah melihat si Marsadku datang ke masjid. Setiap datang ke masjid, melainkan aku lihat fi kammihi, aku melihat dalam kantongnya ada sedekah. Ada sedekah dibawa. Kadang-kadang dibawa, dia tak kan langan siko, tak siko sedekah. Ada kalanya fulus, pitis. Wa ima khubzun. Kadang-kadang dibawa ke masjid roti, khubz. Atau kadang-kadang ni bawanya kamhun, gandum. Sampai pernahnya membawa ke masjid si Marsad ke, hatta rubama ra'aitul basal yahmilu. Sampai pernahnya bawa bawang, BWANG, bawang. Bawa bawang ke masjid. Bawang Mesir. Si Marsad. Lalu kata seseorang, ya Abul Khair, wahai Marsad, hada yintinu thiyabaka, iko bawang yang kau bawa ke masjid itu kan busuk, mengotori pakaianmu. Kala keceknya, ya Ibnu Abi Habib, wahai Ibnu Abi Habib,
Amma inni lam ajid fil baiti syai'an atasaddaqu bihi ghairah. Ndak ada di rumah lain nang kamu sedekahan. Kecuali bawang kau dapat cukup di rumah bawa. Sebabnya prinsip setiap pergi ke surau pasti sedekah. Ndak ada di rumah masuk kecuali bawang bawa. Lam ajid fil baiti syai'an atasaddaqu bihi ghairah. Karena apa? Innahu haddatsani rajulun min ashabi Rasulullah. Karena kepada ambo pernah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, katono Rasulullah SAW bersabda, zillul mu'min, naungan seorang mukmin nanti di kiamat di pada mahsyar sedekahnya. Ambo ingin bersedekah. Nabi SAW bersedekahan, ambo sedekahkan setiap kamu saja. Tertengokkan kisahnya. Namun si marsat setiap kamu saja pasti adonan dibawa no. Kau nak piti, kau nak roti, kau nak gandum, kau nak bawang. Pokoknya adonan kita bawanya setiap kamu saja. Dan nyo sering orang nampak yang dulu datang ke saja. Ketika nyo membawa bawang, adonan mengecek, kau kamu busuak. Biarlah busuak. Sebab ndak ada rumah lain yang kamu bawa. Kecuali bawang, bawa bawang sedekah. Kenapa begitu? Ambo pernah mendengar salah seorang sahabat Nabi berkata bahwa Nabi bersabda, zillul mu'min, naungan seorang mukmin nanti di mahsyar adalah sedekah. Makin banyak sedekahnya, tentu naungannya makin luas, makin sejuk, makin nyaman. Itu satu hadis. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad berbunyi, kullu mri'in fi zilli sadaqati hatta yuqda bainan nas. Setiap orang, setiap awak berada dalam naungan sedekahnya. Sedekahnya itu dibentuk seperti naungan. Hatta hingga yuqda bainan nas, hingga selesai diputuskan persoalan manusia nanti di mahsyar, baru naungan kau habis. Artinya seseorang akan terus dinaungi dengan naungan lantarannya bersedekah sampai selesai diputuskan sidang. Sampai diputuskan sidang. Itulah yang memicu, itulah yang mendorong si marsat terus bersedekah. Sedekah itu kan namo tu. Sedekah namo. Dan sedekah bukti. Begini. Secara bahasa arti sedekah itu kan benar. Benar. Orang yang benar siddiq. Dikatakan pemberian yang kita berikan, apapun yang kita berikan dengan sedekah sebagai bukti bahwa orang yang memberikannya membenarkan adanya balasan di akhirat. Kita ulang. Orang yang memberikan sesuatu, apapun yang diberikannya, kalau ala si marsat cukup bawang, kue, roti, gandum, atau apapun yang diberikannya, itu sebagai bukti ini membenarkan adanya balasan Allah di akhirat. Sekaligus ia membuktikan kebenaran imannya dan keyakinannya. Dan itulah yang mendorongnya untuk bersedekah. Karenanya membenarkan adanya balasan Allah nanti di akhirat. Sehingga bernamalah sedekah.
Dewa namanya sedekah. Bertukar. Sedekah. Asal katanya sedekah. Sad, dal, qaf, ta marbutah, sedekah. Maka sedekah dibagi dua. Sedekah dibagi dua. Pertama, sedekah berupa materi, berupa benda. Yang kedua, sedekah tidak berupa benda, berupa jasa, berupa kebaikan, berupa amalan. Sedekah. Kalau berupa benda, cukuplah. Ada piti, ada kuih, ada gandum, ada roti yang kita berikan kepada orang. Sedekah. Kalau yang tidak berupa benda, senyum sedekah. Tapi jangan senyum-senyum saya. Itu kabayo ke. Maka senyum sedekah menyenangkan hati orang. Sedekah. Bagaimana menyenangkan hati orang? Senyum. Membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan orang. Sedekah. Mencampakkan diri di jalan sedekah. Menyuruh orang berelok sedekah. Mengajar orang sedekah. Menunjuk orang sedekah, membantu orang mengkek barangnya sedekah. Maka semua perbuatan-perbuatan baik kita, amal-amal baik kita, kalau itu kita rajuan didorong oleh keyakinan bahasa itu ada balasannya di sisi Allah nanti di akhirat, jadi sedekah. Tapi kalau itu hanyalah ria karena ingin viral, ingin mencari muka, ingin pamer, tidak lah. Sebab sedekah itu balasannya dari Allah saja. Salah satu balasannya nanti dapat naungan. Naungan di hari yang luar biasa menyengsarakan. Nah, walaupun hadis kuacok kita dengar, tapi kita baca je lah salayang. Kalau salayang merasa tidak masalah. Dia nak kabih hari ini. Hadisnya hadis Bukhari Muslim. An Abi Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sab'atun. Ada 7. Yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang, 7 kelompok, 7 golongan. Yuzilluhumullah, yang akan Allah naungi di bawah naungannya, yauma la zilla illa zilluh, pada hari, pada waktu, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat, tepatnya di mahsyar. Satu, imamun adil. Kalau dapat doa, pergi baca je lah. Imamun adil, imam pemimpin yang adil. Syabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jalla, seorang muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. 2. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut tergantung di masjid. 3. Yang keempat, rajulani tahabba fillahi ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaih, 2 orang yang menjalin hubungan persahabatan, kasih sayang karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin, seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan tapi dia tidak menggubris, dia takut kepada Allah. Dan keenam, rajulun tasaddaqa, rajulun tasaddaqa, seseorang bersedekah. Kaji kau. Rajulun tasaddaqa, seseorang bersedekah bisadaqatin fa akhfaha, lalu sedekahnya dia sembunyikan karena takut riya.
Dia sembunyikan karena takut ria, takut pamer. Akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu, sampai-sampai tidak tahu tangan kirinya ma tunfiqu yaminu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kau kan gambaran bahasanya betul diam-diam bersedekah, sehingga tak tahu tangan kiri itu maksudnya memang tak ada yang tahu. Rajulun tasaddaqa, seseorang yang bersedekah seperti ini salah satu orang yang dilindungi oleh Allah. Wa rajulun zakarallah khalian fafadat aina, dan seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan dalam keadaan di tempat sunyi, lalu mengalir air matanya. Dan kita ambil dalil cik situ. Yang ada nanti di akhirat, di padang mahsyar, di tempat berhimpun, di suasana panas yang tidak bisa kita gambarkan terik panas matahari. Cukuplah hadis yang bilang bahwa peluh menyelusup masuk bumi 70 hasta. Ada orang yang dibenamkan oleh peluhnya sampai telinga. Walaupun tidak semua, itu tergantung orangnya. Saat ketika bertelanjang itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seseorang akan mendapat naungan Allah, salah satunya orang yang bersedekah. Dan sedekah itu adalah sesuatu yang kita berikan, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita perbuat untuk manfaat faedah orang lain, baik materi ataupun non materi. Maka bersedekahlah dengan niat untuk mengharap ridha Allah dan balasan Allah, supaya mendapat naungan. Naungan bukan hanya di akhirat sananya, bukan. Bahkan di kubur sendiri pun sedekah itulah membantu orang di kubur. Dalam hadis Hasan, hadis riwayat Imam Tabrani dan lain-lain disebutkan begini. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, innas sadaqata, sesungguhnya sedekah itu la tudfi'u an ahliha harral kuburi, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. Wa innama yastazillul mu'min, hanya saja sesungguhnya orang-orang mukmin nanti berlindung di hari kiamat fi zilli sadaqati, di bawah naungan sedekahnya. Jadi kalau lagi bersedekah dan banyak sedekahnya, dia bisa berlindung. Kalau tidak ada, yo habis. Di kubur pun sedekah bisa menyejukkan. Orang yang hampir mati minta tunda akan mati untuk bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa, mohon ditunda agak sebentar, ajal ambo, kematian ambo, fa as-saddaqa, aku akan bersedekah. Kenapa? Anda mentun kaji guru-guru dan ulama-ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Ketika seseorang akan mati, ketika itu melihat sesuatu yang tak dilihat oleh kita yang hidup. Ketika seseorang akan mati, nyolah nampak, lah melihat, karena dipenampakkan sesuatu yang di kita tak nampak. Nyolah nampak malaikat. Nyolah menampak alam berikutnya. Dalamnya nyolah menampak sesuatu yang berfaedah dan manfaat. Maka ketika datang malaikat menjemput, ini minta tunda.
Karena ketika tu sadar dan lah nampak bekal nan sabana bekal nan disedekahkan gitu. Harato nan sabana harato nan disedekahkan. Nan tinggal ndak punya. Ndak boleh bawa. Kenapa orang yang mati mengecekkan fa sadaqah, aku bersedekah dulu, panjangkan umur ambas ketik, minta tunda agih waktu perpanjang waktu ambo bersedekah. Karena ketika itu barunya sadar dan paham mengerti benar. Dan harato sabana haratonyo nanti sedekahkan nan tinggal pindah. Dalam songkok, dalam baju, dalam haripi pecerigian orang. Jadi minta tundanya, kasihannya minta tunda ke malaikat atau kepada Allah, Rabbi. Mohon ditunda kematian setek, bukan sedekah. Anak Adam tu nanaratono tiga. Pertama, nandai makan. Nala kita makan. Itulah sah punya waktu. Lama sak barui. Walaupun kadang-kadang keluar aja balik. Yang kedua, yang kita pakai, yang kita abian, yang kita lusuhan, baju. Termasuk rumah, tu nak pakai. Yang ketiga, nak sedekahkan. Itu yang punya. Yang dibalik setagen, kita tahu setagen. Puro nan dikecil batuang tengok rumah ndak punyanya, ndak tentu lah. Nan disakui, nan di bangsaku, nan di bangsaku, di bang orang tentu lah. Nan punyo sabana punyo nan basar sedekah, sedekah. Atu maka bana sedekah sebagai wujud keyakinannya deknya membenarkan sedekah tu untuk nojo. Cuman masalahnya ibilihno kadang ketika kita ke sedekah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan mempertakut-takuti kamu jika kamu bersedekah nanti kamu fakir. Ya'idukum itu makna ya'idukum namanya yukhawifu, mempertakut-takuti. Jadi setiap kali kita bersedekah pasti ada nan ambil. Ada tu. Sebab setan tak pernah berhenti dah. Menjalan keluar, kalau keluar tak lah dah. Membacakan sebuah hadis Cik Di tentang sedekah kah? Cikoh tadi untuk kopian. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bunyinya, ma minkum min ahadin, tidak seorang pun di antara kamu, illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan akan diajak bicara oleh Tuhannya di hari kiamat, tapeknya ketika dihisab. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, atau terjemahan. Tidak ada antara Tuhannya dengan dirinya penterjemah. Nah langsung, tidak ada penterjemah. Fayanzuru aymana minhu, ketika dia melihat ke arah kanan. Di mahsyar ketika dihisab, di sidang, ketika dia melihat ke kanan. Fala yara ila ma qaddama, maka ia tidak bukan hanya melihat sesuatu apa yang telah pernah dilakukannya di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu, ketika dia melihat ke kirinya, fala yara ila ma qaddama, dia tidak melihat melainkan apa yang telah dikerjakannya. Wa yanzuru baina yadayhi, ketika dia melihat ke depannya, fala yara illa an-nar,
maka tidak ada yang dilihatnya kecuali neraka di depannya. Di depannya. Untuk itu kata Nabi, fattaqun nar. Peliharalah, jagalah dirimu daripada neraka. Walau bisyikki tamratin, walaupun dengan syikki. Celik lagi bari. Halo. Ini nampak? Di pipia ko, di balah namanya syikki. Walaupun sapipia korma. Bisyikki tamratin, separuh sapipia korma. Itu yang bisa kamu sedekahkan, sedekahkanlah. Karena itu dapat menjadi pelindungmu, naunganmu, dapat juga nanti penjaga pelindungmu nanti ketika di neraka. Itu yang bisa disedekahkan, sedekahkan. Faman lam yajid, siapa yang tidak dapat dan tidak menemui yang akan sedekahkan, tidak ada. Kalau si marsad tadi lo bawang dia bawanya, masuk bawang ke situ. Tidak ada yang kesedekahkan, memang tidak ada. Fabi kalimatin thayyibatin, bersedekahlah dengan kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik itu pun sedekah. Intinya jangan sampai tidak bersedekah. Pelihara dirimu, jaga dirimu daripada neraka dengan sedekah. Sedekah naungan, sedekah sebagai pemelihara di neraka. Maka dikatakan kepada kita dalam berbagai macam riwayat, beruntunglah orang yang banyak bersedekah. Sedekah dibagi-bagi. Sedekah wajib, zakat. Sedekah jariah, wakaf. Sedekah tatawwu', sedekah biasa, sunat, infak. 3. Sedekah wajib, zakat. Zakat dikatakan dengan sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian wakaf yang kita berikan nama sedekah, sedekah jariah. Karena ganjarannya, pahalanya, balasannya terus jari, mengalir kepada orangnya ketika di alam kubur. Lalu sedekah berupa infak. Sedekah ni maksud syukur bukan zakat. Zakat kewajiban. Memperbanyak sedekah berarti memperbanyak infak. Memperbanyak infak. Dan jangan batalkan nilai sedekah dengan menyebut, dengan mengungkit-ungkit. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kamu jangan batalkan sedekahmu dengan jalan manni, menyebut-nyebut bantuan kita, pemberian kita, jasa kita, nak terkena adalah nak ibadahnya jasa. Wala adha, dan jangan dibatalkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu rusak nilai sedekah. Sedekah yang terbaik diam-diam. Sedekah yang terbaik diam-diam. Kau tahu orang biarlah, tapi jangan ingin cari tahu. Diam-diam sampai-sampai tidak tahu tangan kiri apa yang diberikan oleh tangan kanan. Diam-diam. Kok tahunya itu urusannya, tapi awak tidak ingin orang tahu dan bagi tahu. Dan jangan motivasinya untuk orang tahu. Beko hilang nilainya. Sebab cukup hanya Allah saja yang tahu. Allah pasti melihat, Allah pasti tahu, Allah menyaksikan. Maka berikanlah sedekah itu dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita bisa menahan diri pada ria, tidak sum'ah, maka boleh sedekah terang-terangan, tidak masalah. Apalagi orang ikutan dan ketiru dan kecontoh orang, boleh terang-terangan, tidak masalah. Nah, itu balik kita kaji pangkah. Kaji pangkah kita bahwa bersedekahlah
apapun yang bisa disedekahkan. Karena sedekah itu di alam kubur, di alam barzah, dapat menjadi sitawa si dingin. Sitawa si dingin daripada hangatnya, panasnya kubur. Di akhirat ketika mahsyar bisa menjadi pelindung. Di neraka bisa jadi tameng. Kita ulang, bersedekahlah. Terago masih lagi. Karena sedekah itu dikubur si tawasi dingin. Di mahsyar ketika berkumpul sebagai naungan. Di neraka sebagai tameng, perisai, pambek, penghalang. Sedekah. Jangan sampai kita seperti orang yang tak kena bersedekah akan mati. Surah Al-Munafikun ya. Al-Munafikun surah ke-63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Masalahnya bukan tak boleh bersedekah, ajal sampai, ajal tak bisa ditunda. Berarti kalau kau bersedekah aja sebelum ajal sampai, sedekah itu bukti. Sedekah itu sebagai bukti, sebagai petunjuk bahawa orang ko lain membenarkan, meyakini adanya balasan Allah di akhirat. Maka sedekah adalah suatu pemberian yang semata-mata kita harapkan, inginkan balasan Allah di akhirat. Di dunia lain balasannya, tapi yang kita harapkan nanti di akhirat. Maka perbanyaklah sedekah. Apapun yang bisa disedekahkan, sedekahkanlah. Tidak bisa harta, ya. Yang tadi kata Nabi, oh faman lam yajid, siapa yang tidak bisa, siapa yang tidak ketemu dino apa yang kena sedekahkan, jual bawang-bawang dan tidak do bawang kena sedekahkan, bawanglah membagi begini, tidak do bawang perai saja kan. Maka bi kalimatin thayyibatin, ucapkanlah kata-kata yang baik atau senangkan orang, wajah cerah, bantu, lapangkan, ringankan, mudahkan orang, itulah sedekah. Tunjuk orang, ajai orang, itulah sedekah. Beri orang kemudahan, itulah sedekah. Agiah orang lalu, itulah sedekah. Karena semua perbuatan baik kita, kalau kita niatkan, kita maksudkan untuk balasan Allah, jatuh menjadi sedekah. Sedekah. Terakhir sebelum azan, nanti kalau ada bertanya silakan. Bahwa nanti dalam kaitannya dengan di mahsyar, kita berkumpul, bertelanjang bule, tidak berkhitan, tidak makan, tidak minum, di suatu tempat yang sangat luas, sangat panas, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, berkumpul lama sekali sampai nanti dimulainya sidang. Nah, sampai dimulai sidang. Sidang apa? Hisab. Hisab itu pun dimulai setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah agar diakhiri penderitaan di mahsyar. Lalu Allah kabulkan. Allah kabulkan permohonan Nabi, maka jadilah dia menjadi syafaat. Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Syafaat yang agung. Dek bela bunyi. Kalau ada nanti pertanyaan atau kurang jadi atau tambahan, kita lanjutkan setelah azan Isya. Sementara kita akhiri dengan alhamdulillah.